Saya melihat bahwa kasus dilema etika yang mana hal itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang duanya adalah benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral melawan salah yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Sebelum keputusan itu diambil, dalam kasus dilema etika, tentu terlebih dahulu dilakukan yang pertama mengumpulkan fakta yang sebenarnya terjadi. Siapa-siapa yang terlibat dalam hal tersebut. Kemudian kita menganalisis benar salahnya membuat alternatif solusi yang terbaik sehingga keputusan itu dilihat lagi bagi keputusan selanjutnya. Langkah-langkah yang mesti dilakukan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi itu tentu menentukan siapa yang terlibat, kemudian kita menganalisis benar salahnya serta membuat alternatif solusi yang membuat keputusan itu dilihat lagi keputusan direfleksi. Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifatnya urgent, mendesak, kemudian kasus dilema etika tersebut dan dalam pengambilan alternatif solusi yang ada. Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah ketika masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama pentingnya, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atau atasan langsung yang terlibat, serta kemungkinan adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, dan tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus kita utamakan bersama. Kemudian dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak dapat mempunyai jadwal kasus khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non-formal. Seseorang dalam mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah orang-orang yang terlibat, yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasannya langsung. Pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisa kasus yang ada, kemudian banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan itu pasti tidak mungkin membuat puas semua elemen yang terlibat. Pasti ada pihak-pihak yang terpuaskan sementara yang lainnya tidak. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan secara bersama. Terima kasih.
yang saya lakukan, yang pertama mencatat kasus dilema etika, yang kedua memilih dan menentukan kasus yang harus segera diselesaikan, dan yang ketiga mencari tahu penyebab timbulnya kasus. Pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu saya mencarikan jalan tengah terhadap kasus-kasus yang dipermasalahkan tanpa berat sebelah. Langkah-langkah atau prosedur yang dapat saya lakukan selama ini, yang pertama yaitu mencatat kasus-kasus yang ada tentang dilema etika. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Yang ketiga, mencarikan alternatif penyelesaian yang terbaik terhadap kasus-kasus dilema etika. Hal-hal yang saya lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, yang pertama, saya mencari tahu penyebab timbulnya kasus. Kemudian yang kedua, saya mengadakan pendekatan kekeluargaan terhadap mereka yang berkasus. Kemudian yang ketiga, mencarikan jalan keluar terbaik untuk penyelesaian kasusnya. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan kasus pada kasus-kasus dilema etika. Yang pertama yang saya rasakan yaitu yang berkasus tidak terbuka untuk mengutarakan penyebabnya. Kemudian yang kedua, masing-masing dari mereka yang berkasus merasa paling benar dan memaksakan kehendak untuk diprioritaskan. Kemudian yang ketiga, merasa dirinya lebih hebat karena dirinya merasa dari kalangan keluarga yang terhormat. Jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika, saya tidak menjadwalkan untuk penyelesaiannya. Namun kalau saya mendapati kasus dilema etika, saya berusaha untuk segera menyelesaikannya dengan meminta bantuan dari beberapa teman guru seperti guru BB dan wakil kepala sekolah bidang humas, supaya dalam menggali timbulnya kasus lebih akurat dan dalam mengambil keputusan lebih tepat dan bijaksana. Kalau saya mendapati kasus dilema etika, saya berusaha untuk segera menyelesaikannya dengan meminta bantuan dari beberapa teman guru seperti guru BB dan wakil kepala sekolah bidang humas, supaya dalam
menggali timbulnya kasus lebih akurat dan dalam mengambil keputusan lebih tepat dan bijaksana. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat saya petik dari dalam mengambil keputusan yaitu yang pertama, jangan memandang remeh suatu masalah. Kemudian yang kedua, segera selesaikan masalah jika ada. Yang ketiga, berlakulah, saya ulangi, berlaku adil dalam memandang masalah. Dan yang keempat, berlaku arif dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Terima kasih.